Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-529. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-529 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham di mana saham BRPT, GoTo, SMMT, Unilever, Telkom, dan saham Ace Hardware. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut seperti biasa, kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita di mana IHSG hari ini ditutup naik tipis 0,093% di level 6.652 di mana kalau kita tahu bahwa belakangan ini indeks itu turunnya cukup dalam namun kemarin masih naik, kemudian hari ini naik tipis juga dan total transaksinya semakin menurun ya. Ini sudah di bawah 10 triliun, hanya 9,4 ya, semakin kecil. Dengan 302 saham yang bergerak naik, ada 188 saham turun, ada 189 saham yang bergerak stagnan. Indikasi value transaksi atau transaksi value ini yang hanya 9,4 triliun menunjukkan bahwa banyak yang sudah tidak terlalu agresif lagi ya, banyak yang sudah tidak terlalu agresif lagi. Yang kedua, mungkin ya kemungkinan juga inflow itu juga sudah tidak dikasih lagi ya, inflow asing itu mungkin sudah tidak masuk, bahkan mungkin keluar, sehingga total transaksinya itu tidak seramai biasanya. Kalau kita perhatikan di sini foreign ini masih tertutup ya, di sini tidak kelihatan, tapi kita langsung coba ke chart ya, kita langsung coba ke chart di mana nanti kita coba lihat pergerakan dari indeks kita ya, composite kita. Jadi kemarin kalau kita ingat bahwa level support itu ada di 6.500-an, maka sekarang composite-nya dia langsung update ya, automatic update, dan SPK saat ini itu sudah berada di sekitaran area 6.800. Nah, ini yang menjadi menarik. Kalau kita mau bagus ISG kita, indeks kita mulai bagus adalah kalau dia bisa breakout lagi di atas 6858. Jadi ini dia sudah adjust. Dan kalau dikatakan baik atau dikatakan kenaikan ini adalah kenaikan yang sesungguhnya untuk kembali uptrend, maka dia minimal naik lagi di atas 6858. Tapi kalau dia mungkin besok mentok 68 kemudian turun, ya maka itu masih hati-hati. Mungkin dia akan turun jauh lebih dalam dan downtrend itu akan terjadi. Jadi harus selalu waspada. Kalau ini kita perhatikan bahwa hari ini ternyata foreign masih mencatatkan net sell ya di sini 715 miliar. Jadi kita masih hati-hati bahwa asing masih getol untuk jualan, walaupun kita tahu secara year to date-nya memang mereka masih akumulasi besar, tapi kalau dia sudah keluar pelan-pelan tentu pasti ada juga beberapa gejolak-gejolak yang terjadi di market, dan mungkin sebagian kita kalau tidak siap ya tentu merasa bahwa itu adalah hari yang sial atau hari yang tidak beruntung. Nah, oleh sebab itu ketika market lagi seperti ini masih istilahnya malas-malas, maka tentu teman-teman juga harus wait and see, karena market yang paling susah ditebak itu adalah ketika market masuk dalam konsolidasi atau masuk dalam sideways. Ketika uptrend enak itu, semua orang bisa follow the trend, semua orang bisa make money di sana. Mungkin kalau kata orang lempar sendal pun bisa jadi duit. Tapi ketika marketnya itu downtrend, tentu juga banyak yang bisa ya, walaupun tidak semua. Tapi ketika marketnya sideways, ini mulai bingung nih. Kita terlalu agresif kalau dibanding ke bawah, itu sial sekali. Tapi kalau kita takut juga ternyata dia naik ke atas, ya itu kita menyesal juga. Jadi di market yang sideways seperti ini, tentu hal yang paling bagus adalah kita coba melihat dari makroekonomi kita lihat dari mikroekonomi kita. Kalau kita lihat dari makro, isu yang paling hangat dibahas adalah soal masalah inflasi. Kemudian kalau sudah inflasi naik, ketika itu tidak bisa dikendalikan, maka bisa terjadi resesi, akhirnya bisa jadi mungkin depresi. Kita bisa merasakan bahwa itu akan berimbas kepada sektor-sektor ekonomi kita. Jadi tugas dari Bank Dunia, kemudian Bank Indonesia juga sama, yaitu untuk mengendalikan inflasi. Salah satu jalan adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga yang naik ini mungkin akan berdampak kepada beberapa sektor. Kemudian pengaruh dari perang yang belum usai ya, belum, mungkin sudah masuk berapa bulan ini, belum
berhenti, ini cukup berimbas kepada tingginya atau inflasi itu terjadi. Memang salah satu penyebabnya dari situ. Jadi ini yang harus segera kita lihat bersama di saat dolar kemarin semakin perkasa terhadap rupiah, kemudian terhadap beberapa mata uang lain. Tentu itu juga berimbas kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin banyak mengimpor ya, bahan bakunya itu lebih banyak. Itu membuat mereka pasti memiliki beban yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mungkin ekspornya lebih banyak. Ketika mereka ekspor lebih banyak, tentu dolar yang didapatkan lebih banyak, dan ketika ditukar kursnya kan sudah tinggi. Nah, itu mereka juga yang jauh diuntungkan. Pasti muncullah pendapatan selisih kurs nanti yang akan terjadi di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, teman-teman mulai sekarang coba diteliti kira-kira mana perusahaan yang mungkin getol untuk ekspor. Kemudian getol juga untuk memanfaatkan kenaikan harga komoditas. Jadi sektor yang paling diuntungkan memang saat ini masih adalah di sektor komoditas. Mereka pada dasarnya lebih banyak ekspor, tapi di sisi lain ekspornya dalam dolar, tapi mereka juga bisa punya kenaikan dari penguatan harga dolar itu sendiri. Jadi mereka istilahnya double kill atau double cuan yang diuntungkan. Jadi teman-teman mulai breakdown dari sana, kemudian temukan kira-kira saham mana yang masuk kriteria tersebut dan tentu harganya menarik untuk kita ambil. Nah, itu kita lihat dari teknikal lagi. Jadi mungkin seperti yang bisa kita bahas dulu di awal, dan kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review adalah saham BRPT atau Barito Pacific. Chart kali ini dipersembahkan oleh Joran Vest atau JCS, di mana ini bisa membantu mempermudah teman-teman dalam menganalisa. Kalau kita perhatikan BRPT dalam perdagangan hari ini naik cukup tinggi ya, 11,89% di level 800 closingnya. Namun sayang sekali closingnya itu berada di bawah area SPK. SPK-nya di 805. Sayang dia cuma mentok di 800. Ini kalau bisa ya, kalau dia bisa breakout besok di 805 tentu boleh teman-teman ambil. Masih boleh karena dia baru breakout resist terkuatnya. Dari sisi score value ini bagus, good statusnya karena dia punya skor adalah 85. Kenapa 85? Pertama karena RPK dan SPK-nya dekat dengan area support paling kuat, yaitu di 805. Jadi ini kita katakan bagus, skornya 20. Tren itu warna hijau, itu tren yang bagus. Nah, kalau sudah berwarna hijau seperti ini ya dia dapat bobot juga 20. Kemudian bandar Mologi Flow, BDM Flow, itu warna kuning dan putih, ini juga perfect. Jadi dia dikasih bobot 15. Yang paling bagus memang adalah full putih. Ya, bagus itu full putih. Tapi kalau ini seperti ini juga bagus. Kuning melandai kemudian muncul putih itu juga bagus. Foreign flow juga menarik. Ada net buy di sana plus ada HK. Ini juga dikasih bobot 20. Dan juga kalau teman-teman mungkin pakai JCS sebelumnya pasti sudah bisa melihat bahwa BRPT ini dalam beberapa hari terakhir sudah ada sinyal hidden bullish divergence ya. Jadi ketika sahamnya turun namun RSI-nya sedang menaik. Nah, ini akhirnya pada hari ini dia beneran terbang. Jadi teman-teman, dari semua indikator ini memang rata-rata bagus, statusnya good. Ini kalau misalkan RSI-nya tadi masih di bawah 50, ini pasti statusnya perfect. Jadi untuk strategi trading dari BRPT adalah besok kalau dia bisa breakout dari 805, silakan buy on breakout dengan target kenaikan ke 860 dan batasi SL di bawah 800. Jadi kalau dia tidak mampu breakout jangan beli, tapi ketika dia melewati 805 dan teman-teman beli malah dia turun, ya prepare SL di bawah 800. Bisa disesuaikan dengan preferensi resiko masing-masing. Selanjutnya kita ada saham GoTo, ya, Gojek Tokopedia. Di mana saham ini dalam perdagangan hari Kamis ini ditutup menguat 4,32% di level 338. Kalau teman-teman perhatikan, GoTo cenderung uptrend, kemudian dia koreksi, namun dia belum sampai ke level SPK saat ini di 290 dan sekarang dia mencoba naik. Nah, ini coba kita lihat dengan Fibo, apakah dia masuk dalam Fibo yang baik atau tidak. Nah, kalau dengan JCS enak nih, kita tinggal ketik /Fibo GoTo, ya sudah selesai, kita tinggal dapat informasi dari sana.
Dan kalau kita lihat dari sana ternyata benar ya, dia mantul dari 38,2. Ya, dia mantul di situ dan itu tentu bagus sekali. Ini kalau dia bertahan betul di level 38,2 maka GoTo memungkinkan sekali untuk kembali membentuk higher high-nya, titik tertinggi atau all time high-nya. Ini yang harus kita perhatikan betul. Yang sudah punya barang, silakan kawal selama di atas level 326, maka selama itu GoTo masih sangat sehat. Pergerakannya masih sangat sehat, masih sangat uptrend. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 326, maka itu harus waspada karena ada peluang dia menuju ke 290 dan next adalah ke 270. Jadi hati-hati betul. Kalau teman-teman mau beli, maka level buy-nya adalah bisa di 326 sampai dengan 330, cut loss di bawah 320 dengan target kenaikan ke 360 sampai ke 404. Dari skor memang di sini masih statusnya 25 ya, masih diabaikan karena masih jauh dari RPK SPK, trennya warna merah, BDN-nya masih warna hijau dan merah jelek. Foreign-nya aja yang masih ada net buy. Kemudian RSI-nya juga masih di antara 30 dan 50, itu yang masih bagus, tapi selebihnya masih jelek. Jadi harus dipertimbangkan betul. Kalau dia ternyata turun ke 326 tadi sampai dengan 330 boleh ambil, tapi kalau dia turun di bawah 320 prepare untuk cut loss dulu dan tunggu lagi di level support paling kuat yaitu di level 290. Selanjutnya kita punya saham SMMT atau Golden Eagle Energy, di mana saham ini ditutup menguat 4,12% di level 885. Tadi pagi sempat melemah di 835. Namun menjelang closing SMMT bergerak menguat. Dari skor dia masuk yang bagus, final score value-nya good. Kemudian kita perhatikan memang dia masih jauh dari area pentingnya ya. Level pentingnya di 1025. Namun dia masih terkawal dari level SSR 1 di 854 atau di 855. Jadi kalau teman-teman mau spek buy, ya spekulatif buy, maka selama di atas 855 boleh dibeli. Sekali lagi, selama di atas 855 boleh dibeli. Level buy-nya berapa? 855 sampai 865 boleh. Kita tunggu di sana. Kemudian cut loss di bawah 840, target kenaikan menuju ke 1025. Sekali lagi, teman-teman boleh beli selama dia berada di atas 855. Kalau misalkan besok opening dan langsung dibanting di bawah 855 ya lebih bagus kita wait and see. Tapi kalau betul bisa kuat di 855 ya silakan buy di sana. Batas ISL di bawah 840 dengan target kenaikan adalah menuju ke 1025. Selanjutnya kita bergeser ke Unilever. Saham Unilever hari ini ditutup menguat di level 5.000 atau naik 4,6%. Kalau kita perhatikan status dari Unilever itu adalah statusnya good ya. Statusnya bagus dan closingnya juga menarik karena dia berhasil breakout dari resist paling kuatnya di 4970. Dan sekarang 4970 ini bisa dijadikan sebagai support paling kuat buat saham Unilever. Bagi teman-teman yang mungkin baru mau membeli, tentu 4970 sampai dengan 5000 masih bisa menjadi area beli. Yang penting dia tidak turun lagi di bawah 4970. Indikator sudah bagus semua karena statusnya 80 good. Sekarang tinggal kita mau melihat titik entry di mana, SL di mana, dan level untuk kita taking profit. Nah, ini kita menggunakan Fibo Unilever secara weekly. Kenapa weekly? Biar kita bisa melihat lebih luas kemana Unilever ini akan bergerak. Nah, ini kalau kita lihat lebih luas, kalau kita pakai weekly, Fibo weekly, maka kalau memang teman-teman ambil di 4970 sampai dengan 5000, target berikutnya adalah ke 5400. Itu menjadi TP-nya di sana. Tapi perhatikan lagi bahwa kalau ternyata dia tidak mampu bertahan di 4970 ya jangan masuk. Kita hanya akan masuk kalau memang masih kuat di 4970 dan ada di range buy 4970 sampai dengan 5000. Misalkan di harga 5.000 teman-teman beli, ternyata dia turun di bawah 4970, maka prepare untuk SL di bawah 4950 atau bisa disesuaikan dengan preferensi resiko masing-masing. Yang jelas bahwa saat ini dia dengan indikator 80 itu artinya indikatornya semua mendukung, bagus,
Tinggal sekarang level entry-nya di mana? Yaitu di 4.970 sampai dengan 5.000, target ke 5.400 dan batas SL di bawah 4.950. Selanjutnya kita ada saham Telkom. Saham Telkom Indonesia Persero dalam perdagangan hari ini ditutup menguat 0,5% di level 4.040. Telkom ini menarik sekali karena level resist saat ini yang paling dekat adalah resist di SPK yaitu 4.050 dan ini mepet sekali. Kalau ini besok bisa breakout 4.050 silakan buy. Buy on breakout 4.050, target kenaikan sampai 4.390 dan cut loss di bawah 4.000. Sekali lagi, kalau memang dia bisa melewati 4.050 silakan buy karena semua indikator sudah mendukung. RPK SPK statusnya bagus, trennya bagus, BDM-nya mungkin masih jelek, tapi foreign flow dan RSI-nya juga mendukung. Jadi ini statusnya 75 artinya good. Tinggal sekarang kita menentukan level entry kita, yaitu belilah ketika dia bisa breakout. Ketika dia bisa naik melewati 4.050. Pasti ada yang tanya, ini kapan kita belinya? Apakah pas closing atau opening langsung buy? Ya, pokoknya intinya kalau teman-teman lihat waktu buka OLT-nya dia ternyata melewati 4.050, silakan buy 4.050, 4.060 boleh kita buy. Cut loss di bawah level 4.000, target kenaikan sampai ke 4.390. Sekali lagi ya, sampai ke 4.390. Jadi kalau di tengah-tengah mau TP ya bebas, tapi target jauh kita kalau mau swing maka target berikutnya adalah ke 4.390. Tapi kalau besok dia tidak mampu melewati dari 4.050, ya lebih bagus kita wait and see dan cari emiten yang lain. Tapi ini wajib dimasukkan ke watchlist karena ketika besok breakout teman-teman sudah punya gambaran di mana harus entry, di mana harus SL dan di mana harus taking profit. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham dari Ace Hardware dengan kode emiten ACES. Saham Ace Hardware Indonesia ditutup menguat 1,32% di level 765. Kalau kita perhatikan Ace Hardware juga downtrend ya dari level 1000-an tiba-tiba langsung dibanting langsung ke 700-an. Indikator menunjukkan semuanya bagus karena dia punya final score value-nya 75. Ini tinggal jarak kalau dia lebih dekat dengan SPK-nya, maka ini perfect, bisa perfect. Karena RSI-nya bagus, kemudian foreign flow-nya bagus, BDM-nya bagus, trennya bagus dan ada hidden bullish divergence di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada hidden bullish divergence RSI-nya. Maka tentu kalau teman-teman mau beli ini besok kalau bisa breakout 770, ini kan karena SSR1 atau resisten terdekatnya di 770 itu bisa dilewati, silahkan langsung buy. Jadi strategi untuk Ace Hardware ini karena Ace Hardware juga kondisinya bagus, silahkan masukkan ke watchlist. Kalau besok bisa breakout 770, silahkan buy on breakout 770, cut loss di bawah 750, target kenaikan menuju ke 830 sampai ke 930. Sekali lagi, kalau besok bisa breakout 770, silakan buy on breakout. Kemudian target kenaikan ke 830 sampai ke 930 dan cut loss di bawah 750. Indikator semua sudah mendukung. Ini kalau dia lebih dekat dengan area SPK, tentu ini jauh lebih perfect. Indikatornya sudah perfect sekali. Tapi ini karena masih jauh sehingga RPK dan SPK di sini masih nol ya. Ini masih nol. Tapi kalau dia lebih dekat mungkin di 915, itu sudah 20 statusnya. Maka ini pasti skornya langsung 95 dan itu perfect. Oleh sebab itu jangan sampai teman-teman kelewatan watchlistnya. Tadi kita sudah punya sebelumnya. Ada Telkom, kemudian sekarang ada Ace. Nah ini kalau besok bisa breakout 770 silakan buy on breakout. Kemudian reason to buy berikutnya karena dia sekarang adalah hidden bullish divergence. Ini yang harus teman-teman bisa manfaatkan. Jadi jangan sampai ketinggalan momentum seperti BRPT. Walaupun mungkin bisa tidak terjadi, tapi siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan watchlist yang bisa mempermudah atau mempersingkat teman-teman dalam mencari dari ratusan emiten. Teman-teman tinggal mengambil eksekusi dengan membuat trading plan, kemudian mengatur money management, dan pada akhirnya teman-teman bisa menyesuaikan tradingnya. Dan masih banyak sekali screener yang ada di JCS bisa menggunakan SNR, di mana ini menampilkan support dan resist yang dekat dengan support paling kuat dan resist paling kuat, atau kita sebut dengan SPK RPK.
Dimana kalau tinggal kita klik /show SNR itu juga langsung muncul dekat dengan resisten dan dekat dengan support. Bisa juga kita buat show res untuk dekat dengan resisten atau show sub untuk dekat dengan support. Dia bisa bagi per bagian. Atau kalau teman-teman mau lihat yang list BDM saja, teman-teman tinggal ketik /show BDM. Itu listnya langsung akan muncul semua. Atau kalau mau lihat saham-saham yang bagus secara JCS score, yang skornya di atas 60 semua atau yang di atas titip sandal, tinggal ketik /show JCS. Listnya langsung akan muncul semua. Kalau mau lihat list yang tadi pagi open sama dengan low, teman-teman bisa klik dengan show BPJS ya. Itu teman-teman bisa lihat ada beli pagi jual sore atau yang dari pagi open sama dengan low, atau kalau sore hari bisa juga dengan close sama dengan high. Ada saham-saham yang bisa dibeli, mungkin belinya hari ini besok pagi bisa jual juga. Jadi semua itu ada di JCS. Teman-teman bisa akses dengan cara buka website kita di joranvest.com, pilih layanan, pilih Joranvest secara sistem, dan teman-teman bisa berlangganan hanya 40.000 per bulan atau sekitar 2.000-an per hari. Jadi mudah sekali, tapi teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam fitur yang ada di sini dengan screener-screener yang lebih lengkap tentunya. Dan fitur ini selalu kita kasih tetap di harga 40.000. Jadi walaupun kita nambah fitur, sekalipun tambah banyak, tambah bagus, tapi harganya tetap sama, biar semua teman-teman bisa terjangkau dan bisa mempermudah teman-teman dalam menganalisa. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-529 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.